Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Assalamu alayka ya waliyallah. Assalamu alayka ya habiballah. Assalamu alayka ya habib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya ahla la ilaha illallah. Assalamu alayka ya sahibal karamah. Assalamu alayka ya syekhana al-karam Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Assalamu alayka ya syekhana al-karam Sayyidi Syekh Mursyid Syarif dan Syamad Syahib wa Fatahijul Arifin. Radiyallahu ankuma tahiyatan minna ilaikuma wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bosan gaduh bor teu, gaduh papan tulis teu, sareng sepeda teu aya nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna lidahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alanallahu wa iyyakum minaz zakirina lahu katsira. Wa minal ladzina la tulihim amwaluhum wala auladuhum an zikrillah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah li bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah li bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna muzalam mubaraka wa anta khairul muzilin. Diikuti bersama-sama bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wallahu bi kulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna
صغارا نويت أن أعتكف في هذا المسجد لله تعالى. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي عتني محبتك ومعرفتك. أما بعد. Yang saya hormati Ketua Lembaga Dakwah TKN Bekasi Raya. Kalau ada kalimat raya di lingkungan LD, itu artinya ada kesatuan antara kabupaten dengan kota. Seperti Bogor Raya, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Jadi masih satu organisasi, belum ada pemisahan. Tasikmalaya Raya, berarti kabupaten dan kota Tasikmalaya pimpinannya satu. Nah begitu juga Bekasi Raya, berarti pimpinannya antara kota dan kabupaten itu satu. Dalam hal ini Pak Atis dan juga jajarannya semoga dirahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya hormati Pak Ustadz Aja beserta Ustadz lingkungan setempat, Pak Ustadz Arma, Pak Ustadz Atim, Pak Haji Danu, Pak Haji, kok jadi lupa lagi namanya, Pak Haji Dharma, beserta tokoh di lingkungan Masjid Miftahu Darussalam yang semoga dirahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga para ikhwan, akhwat, murid-murid Abah semuanya yang dirahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah, akhirnya kita dipertemukan kembali dalam majlis khidmat tabaruk kitab Miftahus Sudur di bulan Maret ini, bertepatan dengan bulan Rajab, malam tanggal 22 tahun 1442 Hijriah. Kita bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, seraya memanjatkan salawat dan salam kepada baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, itba'ut tabi'in, wabil khusus para auliyahnya Allah yang dimuliakan dengan berbagai ragam karomah, hingga kepada kita semua yang senantiasa belajar melaksanakan sunnah-sunnahnya, hingga umat akhir zaman, wabil khusus anak cucu turunan kita semua, semoga mendapatkan rahmat dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di bulan Rajab insyaallah majlis ini MKTM meskipun tidak dijudulkan dengan Rajaban, ini akan tetap membawa hikmah dan keberkahan dari peristiwa di Isra dan di'rajkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pembahasan yang akan kita bahas di sini adalah penjelasan tentang bagaimana menjadi seorang hamba. Dan di Al-Qur'an surat nomor 17 ayat 1 Bani Israel, subhanallazi asra bi'abdihi. Bukan subhanallazi asra bi Muhammadin. Jadi yang diisrokan oleh Allah bukan Nabi Muhammad kalimat di sana, tetapi bi'abdihi, yaitu hambanya. Ahli balaghah mengatakan yang demikian ini disebutnya min itlaqil 'am wa iradatil khas. Yang ditulisnya, yang dibacanya umum, hamba, tetapi yang dimaksud adalah khusus. Yang ditulis hamba tetapi yang dimaksud adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jika ada hal tersebut, itu artinya membawa pesan moral bahwa yang memiliki potensi atau kesempatan untuk diisrokan tidak hanya Rasulullah SAW, tetapi siapa saja yang masuk pada kategori umumnya, pada kategori hamba yang mengikuti Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, penjelasan di Miftahus Sudur ini insya Allah akan membahas bagaimana untuk supaya kita menjadi seorang hamba, sehingga dengan demikian kita akan dibawa, akan diisrokan dan juga akan diirodkan terbang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa terbang melintasi langit dunia melalui alam malakut, alam jabarut sampai alam lahut. Nah, demikian juga kita, siapapun kita yang nantinya masuk pada kategori hamba akan dibawa ke sana. Mudah-mudahan dengan khidmat tabaruk terhadap kitab Miftahus Sudur yang membahas khususnya di malam ini, kita diberi kemampuan oleh Allah untuk mengamalkan sehingga sampai pada derajat kehambaan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ikhwani rahimakumullah, hanca kita, jadikan saja bahasa Indonesia hanca. Hanca kita di halaman 5 baris ketiga. Jangan lupa saya mengingatkan kembali bahwa tekad kita, itikad kita sejak tabaruk, namanya juga Majlis Khidmat Tabaruk. Sejak tabaruk mengambil berkah dari kitab karangan guru kita pengersabah, yakni kitab Miftahus Sudur. Meskipun tidak megang kitab dan pulpen, ada hadis Nabi sama dengan, kalau tidak saya lupa lagi dulu waktu di Madrasah Diniyah. Julu suka duduk anjen di tempat ilmu tanpa megang pulpen, tanpa megang buku atau kitab, sama dengan memerdekakan 1000 abid. Satu abidnya 100 juta Pak Tis. Kali 1000 saja begitu. Insya Allah, mudah-mudahan. Selanjutnya di sini dikatakan qala Allahu taala, Allah bersabda, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Surat As-Saff ayat 9. Saya sedikit mengoreksi di takbir malam Idul Adha, malam takbiran, ada takbir yang panjang ya. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza judahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah wa bil mukhlisina lahuddin. Terus walau karihal musyrikun. Ditasik nih, walau karihal kafirun. Ada lagi satu lagi, walau karihal munafikun. Itu tidak boleh dipakai Pak, munafikun. Pertama, tidak ada dalam ayat Qur'annya. Yang kedua, ini kan artinya mukhlisin lahudin, ikhlas beragama, mentauhidkan kepada Allah, meskipun dibenci oleh orang musyrik, meskipun dibenci oleh orang kafir. Orang munafik pertama tidak ada di dalam Al-Qur'annya. Yang kedua, secara logika munafik oge Islam kene. Boha orang ge munafik. Boha orang ge munafiknya. Munafik ciri syariatna nggak bohong, sok aya kena nggak bohong. Diberi amanat hianat, janji sulaya. Secara syariat, secara batin munafik lamun rek salat komu kusala, hayu kang salat kieu atuh sakedeui karek adan. Secara batin gitu. Lamun rek salat teh kieu sakedeui deui barurat. Nah, satu, tidak ada di dalam Al-Qur'annya. Kedua, secara logika seperti itu. Para ulama melarang, tidak boleh ada kalimat walau karihal musyrikun. Jadi cukup dua. Tidak boleh ada kalimat walau karihal
munafikun. Cukup walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun. Kan sekedap deh pada lebaran. Mumpung baca itu. Pidawa Allah, huwallazi arsala rasulahu. Dialah yang telah mengutus rasulnya, yakni Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil huda, dengan membawa cahaya, wa dinil haq, dan agama yang benar, liyuzhirahu ala dini kulli, untuk menjelaskan atau mengalahkan kepada seluruh agama, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Yang dimaksud di sini walau karihal musyrikun adalah orang-orang musyrik Mekah ketika itu. Pangersa Abah menyampaikan ayat ini, pertama ingin menyampaikan, menguatkan terhadap misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan dibahas di depan. Nah, sebelum berbicara kepada misi yang akan dibahas di depannya, beliau menyampaikan bahwa inilah utusan Allah, misionaris kalau bahasa Kristen bang begitu ya, messenger. Inilah utusan Allah yang Allah tegaskan dia membawa kebenaran dan agama yang benar. Maka pertanyaannya, huda, hidayah, dinil haq, agama yang benar. Yang mana agama itu? Bisa dengan mudah, itulah Islam. Tapi kalau ditanya lagi, yang mana Islam itu? Rame oke kan jawaban apa? Ramenya Islam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Islam Asy'ariyah, Maturidiyah, Wahabiyah, Salafi, Mutajilah, laras teh. Islam kan? Islam. Islam anu fikih hungkul atau fikih tauhid hungkul atau jeung tasawufna. Tak iya anu kedah yang perlu diperjelasnya. Tidak cukup dengan hanya menjawab Islam. Nah, beliau mengedepankan hal ini sebagai pengantar. Rasul yang datang diutus oleh Allah membawa cahaya dan agama yang benar. Apa yang dimaksud itu? Tidak mungkin beliau pengersa Abah menyusun ayat-ayat kalau tidak ada korelasi atau nisbatuhu. Tidak ada hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Tidak serta-merta memasukkan. Apalagi kan beliau menulis ini, meskipun beliau bilang ini hasil kutipan dari kitab-kitab, tetapi tidak seperti kita atau mahasiswa kita. Kumpulkan kitab teh gitu tah, kumpulkan bukaan. Oh iya di dia aya tulis gitu. Iya di dia aya tulis, beres apa oge gitu mah. Tidak. Ini kata orang yang suka menuliskannya, almarhum Kiai Haji Umar. Ini cucunya alhamdulillah hadir ikut. Saya ngambil cerita ini dari adiknya beliau, Pak Haji Suhro, Wakil Rektor 3. Ceritanya kadang habis sholat duha dipanggil, Umar, dia kasampak pangarsa Abah dina sajadah. Tulis serat Umar. Kusina Umar, gue pakai Umar. Kayak hiji waktu deui atus dikir, tulis serat deui. Dan tidak terlihat di lingkungan itu ada kitab. Nah, nampaknya ijtihad beliau, jadi setelah amaliyah pengarsa Abah dapat petunjuk penjelasan ini, dapat petunjuk ini. Setelah itu barulah dijelaskan bahwa ini ada dalam kitab anu disebutkan. Begitu. Maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa apa yang ditulis di sini itu adalah ilmu sisa make maksudnya mah gitu. Hasil sisa make beliau dari zikirnya, dari amaliyah lainnya terasa, dan inilah yang akan manfaat untuk murid-muridku. Nampaknya seperti itu. Nah, di sini beliau mengedepankan bahwa inilah Rasul yang membawa hidayah dan agama. Mana agama yang benar? Dikorelasikan dengan surat Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul yang ummi dari kalangan mereka. Maksud dari kalangan mereka itu adalah dari kalangan manusia. Seorang rasul
Pertama, misinya yatlu alaihim ayatihi. Yatlu membacakan alaihim kepada mereka ayatihi, tanda-tanda kekuasaan Allah. Pertama apa misinya? Yatlu. Kita sebut masdarnya saja, tilawah, artinya membacakan ayat-ayat. Yang kedua, wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka. Ambil masdarnya tazkiyah. Dan yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Misi ketiganya mengajarkan kitab dan hikmah. Ambil masdarnya ta'lim. Santri itu farroha yufarrihu tafrihan. Cek santri make itu. Farroha yufarrihu tafrihan tafrihatan. Allama yu'allimu ta'liman ta'limatan. Callana yucallinu lancingan tuh sarua. Sarua baris teh gitu. Yu'allimu ta'lim, mengajarkan kitab dan hikmah, meski sebelum itu mereka ada dalam kesesatan yang nyata. Kita perhatikan Pak, misi yang disampaikan dalam ayat ini surat nomor 62 Al-Jumu'ah ayat 2. Perhatikan Pak, kata kuncinya. Salat Jumat ada berapa? 2. Maka pegang ayat 2. Ini misi Rasulullah. Surat Jumu'ah ayat 2. Kata kuncinya salat Jumat 2 rakaat. Pertama, yatlu alaihim ayatihi, tilawah, membacakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda, ayat itu artinya tanda, Pak. Simbol, sign, sigen maksudnya. Rambu lalu lintas itu ayat, tanda. Kita mau jalan ke gang, ternyata di gang itu ada pagar, ada salib dan lain sebagainya. Itu ayat, artinya Anda tidak boleh masuk ke situ. Ada portal, artinya itu ayat yang menunjukkan Anda tidak boleh masuk ke situ. Jadi ayat secara bahasa artinya tanda. Maka ketika dibacakan tanda-tanda kekuasaan, itu berarti yang dibacakan adalah ayat-ayat Allah. Nah, tanda-tanda kekuasaan itu ada dua. Satu tanda berbentuk ayat, Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, tanda berbentuk alam. Alam jagat Pramudita Raya dan kita. Rasul Muhammad SAW misi pertamanya adalah membacakan ayat, membacakan tanda-tanda. Bahwa semua alam ini ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan alam ini tidak mungkin lebih kecil dari ciptaannya. Yang menciptakan harus lebih besar dari yang diciptakan. Pencipta harus lebih berkuasa dari yang diciptakan. Tidak mungkin orbit bintang gemintang di jagat Pramudita Raya ini bisa tertata dengan rapi kalau yang menciptakannya hanya seorang manusia. Sementara ciptaannya ada di alam, manusianya ada di alam atas. Manusianya tidak bisa terbang ke atas. Kecuali dia harus bikin pesawat dulu. Maka yang menciptakan ini adalah yang lebih besar, yang lebih agung, yang lebih berkuasa, yang lebih berkehendak, yang maha melihat, yang maha mengetahui, yang maha hidup, dan yang maha mendengar. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ilmu apa itu? Bahwa semua tanda ini menunjukkan adanya Allah. Ilmu apa itu, Pak? Pak? Yakin ada Allah? Nyaan. Apa tandanya? Apa ciptaannya? Kita dan alam sekitar. Itu pelajaran apa Pak kalau di pendidikan pesantren? Apa Pak? Tauhid. Pelajaran tauhid. Apa yang ada di dunia ini semua menunjukkan kepada adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya ilmu tauhid. Banyak namanya. Ada ilmu tauhid, ada ilmu akidah, ada ilmu kalam, ada lagi ilmu al-fiqhul akbar.
Ini yang menamakan ini Imam Abu Hanifah. Al-Fiqhul Akbar, ada lagi disebut ilmu usuluddin. Ilmu ini adalah ilmu untuk mengenal Tuhan. Ilmu untuk mengenal Tuhan. Melalui tanda-tanda itu dikenakan kepada Tuhan. Namanya ilmu tauhid. Melalui proses membacakan tanda-tanda. Maka dengan demikian tilawah artinya adalah ilmu tauhid. Diulang Pak, biar jelas eces bengras cek orang Sunda. Misi Rasul yang pertama adalah tilawah, artinya membaca. Yang dibacakan ayat. Ayat ada kauliyah yaitu Quran dan hadis, ada kauniyah yaitu alam jagat. Semua tanda-tanda ini dibacakan oleh Rasul, dibimbing kepada para sahabat, ditunjukkan bahwa adakah kemungkinan yang menciptakan selain Allah terhadap dunia ini. Setelah diuji logikanya semua bahwa tidak ada, dan ditetapkanlah hanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ Rasul sedang mengajarkan ilmu tauhid. Dan ini Pak yang pertama. Karena Al-Qur'an mengatakannya pertama, yatlu alaihim ayatihi. Dan ketika Rasul diutus di Arab, yang pertama beliau ajarkan adalah tauhid. Qul huwallahu ahad. Maka dengan demikian tilawah artinya ilmu tauhid. Berarti misi pertama Rasulullah itu adalah mentauhidkan manusia. Tauhid artinya ilmu untuk memperkenalkan Allah. Dengan tauhidlah kita mengenal Allah. Yang mana Allah itu zat yang gaib, zat yang wajibul wujud, yang adanya tidak didahului dengan ketiadaan, yang adanya tidak memerlukan kepada yang mengadakan, yang adanya tidak memerlukan kepada bahan-bahan baku lain. Dia ada dengan sendirinya. Sejak kapan? Sejak adanya dia. Kapan adanya dia? Tidak ada permulaan. Apa memang dia ada? Ada. Kalau memang ada, kenapa tidak kelihatan? Jawabannya, tidak setiap yang ada harus kelihatan. Pak Jokowi ada? Alhamdulillah. Ada Pak Jokowi? Kelihatan. Tapi ada. Satu tuh buktinya. Kersana Kang Haji Baban ada? Kelihatan? Tidak. Tapi yakin ada? Nuk itu teh ngaranna semi gaibah. Semi gaib. Ameh gampang tauhid urang. Aya tapi teka tingali ngan bisa dibuktikan di dunia keneh eta mah. Tinggal berangkat ke Jakarta, tinggal berangkat ke Suryalaya. Hiji tah ada tetapi tidak kelihatan. Untuk menunjukkan, untuk memahami sesuatu yang tinggi, belajar dari yang kecil. Yang kedua, tadi ada barusan semi gaib. Karena kalau memang kita menuju ke tempatnya langsung kelihatan. Yang kedua, gaib. Tidak pakai semi. Dia memang tidak kelihatan, tetapi dia gaib karena digaibkan. Dia gaib, ada permulaan dan ada akhiran. Gaibnya apa itu? Malaikat, jin, surga, neraka, aras, kursi, alam kubur, alam mahsyar, dan ruh kita. Nah, ini gaib ya. Atau ada yang bisa membuktikan kepada saya ruhnya? Gak ada. Nah, kalau nggak bisa berarti itu gaib. Ada, tidak kelihatan, tetapi ada yang menciptakan dan ada yang menggaibkan. Itu namanya gaib. Pertama tadi semi gaib. Tidak kelihatan, ada tapi tidak kelihatan, hanya bisa dibuktikan di dunia saja, di dunia juga. Yang kedua, gaib. Dan memang tidak bisa dibuktikan kecuali keimanan. Dan kita meyakini ada karena adanya informasi dari Rasulullah
disebutnya akidah as-sam'iyah. Yang ketiga, gaib, maha gaib. Pertama semi gaib, yang kedua gaib, yang ketiga maha gaib. Nah, kalau sudah maha itu pasti tertinggi. Siswa maha siswa, santri maha santri, gaib maha gaib. Kalau maha gaib, dia gaib dengan sendirinya, tidak perlu digaibkan oleh yang lainnya, tidak perlu kepada unsur yang lainnya. Dia gaib sejak dia gaib adanya dan tidak ada akhirannya. Itulah kegaiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud Allah wajibul wujud, wajib adanya. Artinya wajib adanya itu mau ada makhluk ataupun tidak, Allah tetap ada. Kalau kita makhluk disebutnya mungkinul wujud. Mungkin adanya, mungkin wujudnya. Kenapa disebut mungkin? Karena wujud kita didahului oleh ketiadaan. Wujud kita ada bahan baku. Apa bahan baku? Basariahnya dari makanan. Dimakan oleh orang tua kita. Lalu bertemu, pacaran, nikah, bertemu di malam gelap gulita. Ting naon didinya keluar kesang detik kesang gede. Dari mulai tadinya seleksi, koleksi, seleksi, kemudian resepsi, malamnya penetrasi. Penetrasi itu seperti ini, Bu, tah. Nah, ini masuk. Nah, disedot. Itu namanya penetrasi, Pak. Hadirin ikhwani rahimakumullah. Yang pertama, misi Rasulullah itu adalah tilawah. Tilawah berarti ilmu tauhid. Yang kedua, yuzakihim, tazkiyah, mensucikan qalbu, mensucikan jiwa mereka, jiwa umat. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya tazkiyah. Kira-kira ilmunya ilmu apa? Ilmu untuk mensucikan qalbu. Ilmu tasawuf. Tazkiyah juga itu teh namanya ilmu tasawuf. Tasawuf teh banyak namanya, ada 12. Ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu tazkiyatun nufus, ilmu tasfiyatul qulub, ilmu asrar, ilmu hikmah, ilmu laduni, ilmu hakikat, ilmu mukasyafah, ilmu khuduri, ilmu ma'rifat. Hiji dina ayat 12 anu kapenakusim kuring nami ilmu tasawuf. Ilmu suluk nuka 12. Nah, jadi kalau ada orang bilang disuruh ya tasawuf tapi nggak ada suluknya, on jawab begitu teh. Lamunnya homa suluk jeung tasawuf teh eta kene. Disuruh ya ada tasawufnya tapi teu diajar akhlak, on gitu teh.